Di daratan, kita sudah kalah. Kadar biji tembaga terus turun. 100 tahun lalu, kita menambang tembaga dengan kadar 2%. Hari ini, kita beruntung jika menemukan 0,5%. Kita menggali lebih dalam, menghancurkan lebih banyak gunung, hanya untuk mendapatkan sisa-sisa. Nikel dan kobalt telah menjadi emas baru, namun mereka terjebak dalam labirin geopolitik. 70% kobalt dunia dikendalikan oleh satu wilayah yang tidak stabil secara politik. Sanksi, embargo, dan nasionalisme sumber daya telah mengubah perdagangan menjadi senjata. Nikel pun semakin sulit diekstraksi tanpa menghancurkan seluruh ekosistem. Namun, mesin-mesin peradaban kita tidak punya konsep nurani. Mereka tidak peduli pada batas negara atau hutan hujan yang hilang. Mereka hanya butuh material. Selamat datang di Abyss. Di kedalaman di mana cahaya matahari tidak pernah sampai, tersimpan konsentrasi mineral yang cukup untuk menopang ekspansi teknologi global selama beberapa dekade ke depan. Di kedalaman di mana tekanan air setara dengan seekor gajah yang berdiri di atas jempol kaki kita, tersimpan harta karun senilai 150 triliun dolar. Ini bukan eksplorasi ilmiah. Ini bukan perlindungan lingkungan. Ini adalah babak terakhir dari keserakahan material manusia. Karena jika kita tidak bisa lagi menggali ke samping, kita akan menggali ke bawah, ke dasar samudra yang paling gelap. Ini bukan batu biasa. Ini disebut nodul polimetalik. Ia tumbuh sangat lambat, hanya 1 hingga 10 mm setiap 1 juta tahun. Sebuah batu seukuran kepalan tangan ini mungkin sudah ada sejak nenek moyang manusia, bahkan belum bisa berjalan tegak. Satu nodul mengandung nikel, kobalt, tembaga, dan mangan. Logam-logam yang menjadi jantung baterai, server, dan sistem AI. Di wilayah Clarion-Clipperton Zone, CCZ, di Pasifik, terdapat sekitar 21 miliar ton nodul ini. Konsentrasi kobalt di sini beberapa kali lebih tinggi dibandingkan tambang darat terbaik di dunia. Bisa sampai 3 hingga 5 kali lipat lebih murni daripada tambang darat terbaik di Kongo. Logika industri sangat sederhana. Mengapa harus berurusan dengan konflik, regulasi, dan manusia jika material yang lebih murni tersedia di wilayah yang tidak dimiliki siapapun? Masalahnya, tidak dimiliki siapapun adalah sebuah ilusi hukum. Di kedalaman 4.000 meter, tekanan air mencapai 400 kali tekanan atmosfer. Ini bukan tempat manusia. Tapi bagi sistem otonom, ini hanyalah variabel teknis. Di kedalaman ini, teknologi adalah segalanya. Robot-robot otonom seberat 80 ton, seukuran rumah berlantai 2, merangkak di atas sedimen yang selembut bedak bayi. Robot-robot ini tidak lelah, tidak takut, tidak mempertanyakan. Prosesnya mekanis dan brutal. 1. Lapisan atas sedimen dasar laut dikeruki sedalam 10-15 cm. 2. Nodul dipisahkan dan disedot melalui pipa raksasa disebut riser, sepanjang beberapa kilometer menuju kapal induk di permukaan. 3. Lumpur sisa dibuang kembali ke kolom air. Mesin-mesin ini bekerja 24 jam sehari, dikendalikan algoritma yang hanya mengenal satu tujuan, efisiensi maksimum. Tapi ada harga tersembunyi. Untuk setiap ton nodul yang diambil, ribuan meter kubik lumpur sisa dibuang kembali ke kolom air. Ini menciptakan sedimen plumes, awan debu bawah laut yang bisa melayang mengikuti arus sejauh ratusan kilometer. Dasar laut yang stabil selama puluhan juta tahun kini berubah menjadi zona industri dan konstruksi yang bising dan berdebu. Secara hukum, dasar laut internasional disebut warisan bersama umat manusia, Common Heritage of Humanity. Namun dalam praktiknya, ia beroperasi di bawah hukum lain. Siapa yang punya teknologi, dialah yang berkuasa. Di balik pintu tertutup International Seabed Authority, ISA, perlombaan sedang terjadi. Lebih dari 30 kontrak eksplorasi telah diberikan kepada negara-negara seperti China, Rusia, dan perusahaan-perusahaan yang didukung negara kecil seperti Nauru.
Hingga Januari 2026, ketegangan di International Seabed Authority, ISA, telah mencapai puncaknya. China memegang kontrak eksplorasi paling banyak di dunia. Mereka sedang menguji kapal Mengxiang, kapal bor laut dalam tercanggih mereka, untuk memastikan dominasi mereka tidak goyah. Norwegia menjadi negara pertama yang secara resmi membuka wilayah lautnya untuk pertambangan komersial pada tahun 2025. Nauru, negara kecil di Pasifik yang digunakan oleh perusahaan barat sebagai bendera untuk memaksa regulasi tambang segera disahkan. Perusahaan teknologi mengalirkan modal. Negara kecil dipakai sebagai bendera hukum. Ada aturan bernama Two-Year Rule. Sebuah negara bisa memaksa regulator untuk merampungkan aturan tambang dalam 24 bulan. Atau penambangan boleh dimulai dengan aturan apapun yang ada saat itu. Regulator memang ada, tapi mereka tidak punya armada. Tidak ada polisi di kedalaman 4.000 meter. Ini bukan kekosongan hukum, tapi kekosongan kekuatan. Siapa yang punya robot paling kuat, dialah yang membuat hukum. Tidak ada cara fisik untuk menghentikan eksploitasi. Dan ini adalah ironi besar. Perusahaan teknologi yang logonya berwarna-warni dan berjanji tentang masa depan hijau adalah salah satu penyandang dana utama di balik kehancuran ekosistem terakhir yang murni di bumi. Mereka butuh nikel laut dalam untuk menjaga harga saham mereka tetap tinggi. Mari bicara tentang ekologi sebagai variabel biaya. Dasar laut adalah lingkungan yang sangat stabil. Spesies di sini tumbuh lambat, sangat lambat. Sebuah karang laut dalam bisa membutuhkan ratusan tahun untuk tumbuh beberapa sentimeter. Risikonya nyata. Awan sedimen dapat menyebar ratusan kilometer, membekap organisme penyaring makanan. Polusi suara mengganggu navigasi spesies laut besar. Suara mesin tambang yang merambat jauh di bawah air mengganggu navigasi paus dan lumba-lumba. Dan tragisnya, data menunjukkan bahwa lebih dari 90% spesies yang ditemukan di area tambang CCZ adalah spesies yang baru bagi ilmu pengetahuan. Mereka bahkan belum punya nama. Dalam istilah ilmiah, ini disebut kehilangan keanekaragaman hayati yang tidak dapat dipulihkan. Irreversible biodiversity loss. Tapi realita pahitnya, bagi pasar saham, ini hanyalah eksternalitas. Apakah satu unit server AI sebanding dengan punahnya garis keturunan evolusi yang telah bertahan selama jutaan tahun? Bagi pasar saham, jawabannya adalah ya. Inilah metabolisme digital kita. Kita membangun AI untuk menyelesaikan krisis iklim. Namun, untuk membangun AI, kita menghancurkan samudra. Kita menggali lubang untuk menutup lubang lain. Deep sea mining bukan tentang menyelamatkan bumi. Ini tentang memperpanjang umur sistem industri yang lapar. Jika proyek ini berjalan penuh, kita akan melihat pergeseran ekonomi global. Kekayaan tidak lagi mengalir ke negara dengan tenaga kerja besar, tetapi ke pihak yang memiliki robot, data, dan koordinat GPS di tengah samudra. Rantai pasok nikel global akan berubah. Beberapa negara darat akan kehilangan daya tawar. Bukan karena kehabisan sumber daya, tetapi karena sistem tidak lagi membutuhkan mereka. Dalam sistem ini, manusia bukan pusat nilai. Manusia hanyalah variabel konsumsi di ujung rantai. Lautan selalu menjadi misteri bagi manusia. Namun bagi mesin, lautan hanyalah gudang logistik. Setelah dasar laut, target berikutnya sudah dipetakan. Asteroid bukan lagi fiksi ilmiah. Ia hanya menunggu pembenaran ekonomi. Namun itu cerita lain. Untuk saat ini, perang sedang berlangsung di bawah kaki Anda. Di tempat paling sunyi di planet ini. Matikan lampu Anda. Mesin-mesin di dasar laut tidak membutuhkan cahaya untuk bekerja.